Dan dengan digital kita mampu memproses di awal 200.000 per minggu, dan sekarang kapasitas yang dimiliki adalah 800.000 per minggu. Tinggi untuk perempuan menerima program dibandingkan yang tidak menerima. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang ada lagi program prakerja. Khususnya kita akan membahas teman-teman poin-poin yang disampaikan oleh pihak prakerja dan juga pemerintah dalam seminar kemarin yang berjudul Evaluasi Dampak Kartu Prakerja sebagai Program Pemulihan COVID-19. Di sini ada beberapa hal menarik yang bisa kalian ketahui. Jadi saya rangkum nih, karena ini sekitar 2,5 jam untuk webinarnya. Jadi saya akan mengambil poin-poin penting saja yang perlu kita ketahui untuk prakerja ke depannya dan juga dari data program prakerja tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Yang pastinya menarik banget buat teman mengetahui, dan juga ini pun menjadi tanda sepertinya dan semoga saja tidak lama lagi gelombang 23 akan segera dibuka. Oke, jadi seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang yang pastinya legit banget dan wajib kalian coba. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi kemarin itu ada webinar di YouTube-nya Prakerja mengenai impact dari program prakerja yang dianggap cukup berhasil untuk memulihkan kondisi saat pandemi ini teman-teman. Nah, jadi beberapa hal yang saya kutip setelah saya nonton sekitar kurang lebih hampir 2 kali teman-teman. Jadi ada poin-poin yang bisa saya ambil untuk teman-teman ketahui. Nah, jadi yang pertama teman-teman ya, itu adalah bahwa program prakerja memang dianggap sudah sukses ya. Bahkan ini menjadi sukses story pemerintah karena berhasil membuat program semi bansos yang digital teman-teman. Jadi itu nggak lagi kita harus daftar manual ke kantor secara analog, karena kalian tahu kan, itu ada 80 juta pendaftar prakerja. Bayangin kalau itu semuanya itu ke kantor daerah atau secara masih manual, itu pasti akan takes time banget dan akan benar-benar menyita biaya juga. Karena itulah ini program yang sangat inovatif karena digital teman-teman. Kemudian juga dari pendaftaran ada 80 juta dan sudah ada 11 juta peserta atau penerima di program prakerja dari tahun-tahun kemarin totalnya, seperti itu. Dan juga untuk informasi anggaran memang lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu 20 triliun, tahun ini ada 11 triliun aja. Namun juga kabar yang juga cukup menarik teman-teman ya, ini adalah untuk kapasitas sistem prakerja sekarang. Jadi kemarin Bapak Airlangga menginfokan, dan kita harus memproses 11 juta, dan itu dilakukan secara analog. Ini akan membuat proses menjadi sulit. Dan dengan digital kita mampu memproses di awal 200.000 per minggu, dan sekarang kapasitas yang dimiliki adalah 800.000 per minggu. Dan tentunya pemerintah juga membuat kebijakan yang berbeda, terutama dalam tata kelola, yaitu dipisahkannya antara kebijakan publik dan manajemen pelaksana. Kalau di awal itu prakerja sistemnya hanya bisa mengupdate atau mungkin hanya bisa menampung data 200.000 per minggu. Sekarang prakerja sudah bisa menampung data sampai dengan 800.000 per minggu. Bukan berarti ini setiap gelombang akan 800.000 teman-teman, kita nggak bisa tahu dari sini karena memang ini bukanlah jawaban atau penjelasan bahwa per gelombang nanti akan 800.000. Tapi mereka bisa menginfokan bahwa sekarang sistem bisa menampung data atau mengolah data itu sampai dengan 800.000 per minggu. Yang artinya mungkin pencairan akan lebih cepat, proses sertifikat akan lebih cepat karena lebih banyak data yang bisa diproses dalam waktu 1 minggu teman-teman. Karena kalau dulu pun mungkin agak lama karena memang sistemnya terbatas, tapi sekarang sudah berbenah dan jadi semakin baik. Namun juga tidak untuk kemungkinan, jika memang memungkinkan, kenapa enggak nanti per gelombangnya cukup besar, tapi nanti akibatnya adalah gelombangnya akan sedikit teman-teman, karena kuota sudah pasti akan tidak sebanyak tahun lalu, dan juga jika kuota per gelombang itu banyak, gelombangnya akan sedikit. Jadi mungkin nggak sampai 10 gelombang kayak tahun lalu, mungkin hanya sekitar 6-8 gelombang maksimal teman-teman, seperti itu. Kemudian, kabar yang menarik juga teman-teman ya,
adalah program prakerja ini adalah program yang juga sangat inovatif. Saya bilang tadi kenapa? Karena program ini bisa menyalurkan bantuan secara langsung pertama kali bahkan ke e-wallet. Kalau ke rekening kan sudah cukup banyak ya, tapi kalau ke e-wallet itu baru program prakerja. Dan emang ini prakerja pun jadi sebuah hal yang benar-benar saya bilang pun dari dulu ya, bahwa prakerja itu adalah program pemerintah yang menurut saya tuh keren banget. Karena kenapa? Kita akan dapat uang, nggak cuman uang, tapi kita akan dapat modal untuk mengupgrade diri kita, untuk pengetahuannya. Jadi kita akan belajar banyak hal. Kalau kita emang passion di bidang wirausaha, kita bisa ambil pelatihan kelas wirausaha. Dan selain dapat ilmu, kita dapat modal berupa insentif. Itu total dapat 2.400.000 dan juga sistem survei Rp150.000. Jadi dapat Rp2.550.000 yang juga lumayan banget untuk modal usaha kalian, teman. Jadi dapat ilmunya, dapat juga modalnya. Sekarang tinggal kita nih bisa manfaatin semaksimal mungkin atau enggak untuk yang sudah diberikan oleh pihak prakerja. Seperti itu. Nah, kemudian juga program prakerja ini adalah membuat ekosistem pelatihan baru ya, karena diinfokan bahwa di prakerja ini ada 180 lembaga, ada 700 pelatihan lebih yang bisa kalian pilih. Jadi ada banyak banget pilihan pelatihan, mulai dari yang digital, dari meningkatkan hard skill, soft skill, itu semua ada. Jadi kalian bisa pilih sebebas mungkin sesuai dengan passion, minat kalian nanti. Jadi kalian nggak akan bingung atau merasa, aduh kok nggak ada ya pelatihan yang kalian suka. Pasti ada, karena emang sebagian besar itu sudah diamati mana yang dibutuhkan, mana yang diperlukan, dan juga manakah yang sangat diminati oleh rakyat Indonesia di masa seperti ini juga, teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga selain dari mitra pelatihan, prakerja juga menggunakan 4 ini ya, e-market ya, untuk pembelian pelatihannya. Kemudian juga 5 pembayaran, ada 1 bank dan juga 4 e-wallet. Kemudian juga mereka ada platform untuk job search, teman-teman. Jadi mungkin kalian sudah tahu juga ya bahwa di Dasar Prakerja itu ada fitur kita akan dapat rekomendasi lowongan kerja sesuai dengan pelatihan yang kita ambil. Misal kalian pelatihan masak, nanti akan ada vakansi atau lowongan kerja di dunia masak, mungkin di hotel, di restoran. Selain itu juga kita bisa search juga untuk pelatihannya, dan juga ada recommendation course, atau kita bisa diinfokan rekomendasi course apa saja, apalagi yang bisa kita ambil agar sesuai dengan pelatihan pertama kita, jadi bisa lebih mantap, bisa lebih full skill dari pelatihan sebelumnya. Jadi di-upgrade lagi, teman-teman. Jadi benar-benar terbantu buat yang biasanya udah ngambil nih pelatihan pertama, pelatihan tentang pemasaran misalnya. Lalu nanti kalau sudah selesai, nanti akan ada lagi rekomendasi course yang lain yang sejenis, namun itu lebih mungkin next levelnya lagi. Seperti jadi kita bisa improve dari kita, dan itu sudah dibantu oleh sistem dari pihak prakerja. Jadi sebenarnya sangat inovatif, dan saya rasa emang prakerja emang serius banget untuk mengelolanya, membuat kita lebih terbantu, lebih mudah untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di program prakerja ini, teman-teman. Nah, kemudian juga ini pun juga menarik ya, bahwa dari data pun juga prakerja ini juga meningkatkan pemberdayaan wanita. Kartu prakerja ini kan berhasil meningkatkan kompetensi sebesar 95% poin lebih tinggi untuk perempuan menerima program dibandingkan yang tidak menerima. Jadi kalau simpulan hasil presisi, kartu prakerja membantu pemberdayaan perempuan. Menurut Bu Deni, sistemnya bagaimana, juga bagaimana jenis pelatihan yang ada di kartu prakerja ini dapat mendorong pemberdayaan perempuan khususnya? Yang pertama adalah sistem yang mudah diakses bagi semua orang, termasuk buat adik-adik remaja putri maupun buat ibu-ibu yang mereka tadi disampaikan oleh kalau tidak salah. Jadi diinfokan dari program prakerja selama ini itu meningkatkan pemberdayaan wanita. Jadi emang wanita pun juga menjadi prioritas utama juga dalam program ini. Mereka lebih sering di rumah, jadi mereka perlu sebuah kegiatan yang menghasilkan, dan itu bisa didapatkan dengan mengikuti program prakerja ini, teman-teman. Seperti itu. Kemudian hal lain juga adalah mengenai kesimpulan ya. Jadi ada 7 kesimpulan yang didapatkan, teman-teman, dari seminar kemarin yang setelah diamati juga. Jadi ada 7 hal, ini dia. Jadi kesimpulannya kita bisa lihat ya, bahwa prakerja tahun ini harusnya akan lebih siap lagi. Karena kenapa? Karena sistem mereka harusnya sudah lebih baik, teman-teman. Dimana mereka bisa memproses data itu sampai dengan 800.000 data per minggu. Kemudian juga pelatihan pastinya lebih banyak lagi.
lalu juga platform, kemudian juga ada job search yang juga lebih banyak. Jadi sangat-sangat membantu kita nantinya. Jadi saya yakin pun prakerja tidak lama lagi ya akan dibuka. Kita harap gitu teman-teman. Jadi kita berdoa aja semoga terlalu dekat, mungkin di minggu depan itu sudah ada kabar atau tanda lagi. Jika memang sudah ada, saya akan bahas di channel ini. Jadi pastikan teman-teman semua kalian stay tune terus, oke? Oh iya, dan juga buat teman-teman yang belum follow Instagram saya, silahkan kalian follow di @aronAgus untuk dapat info tambahan, dan juga bisa DM saya jika memang ada question. Karena saya akan lebih quick respon di DM teman-teman. Dan juga buat yang mampir, bisa banget mampir ke channel saya di playlist prakerja tahun 2022. Saya juga lengkap banget informasi update mengenai prakerja, begitu cara daftar, dan juga prioritas penerima, dan juga beberapa info penting seputar prakerja. Jadi mungkin itu untuk update-nya. Jadi saya meringkas 2,5 jam materi dari webinar tersebut dalam mungkin kurang lebih sekitar 10 menitan. Jadi semoga manfaat. Jadi buat teman semua, buat yang suka, silahkan kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aron Agus, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!